Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita diizinkan kembali bertemu dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya menyimpan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ketika kita diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, maka tentu tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mesti memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan amal ibadah kita, sebab kita tidak mengetahui apakah kita diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun mendatang. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka oleh sebab itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui juga, bulan Ramadan tahun ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi satu ujian, yakni menyebarnya wabah COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan virus corona itu. Tapi mudah-mudahan ini tidak menyebabkan kita terhalang dari keberkahan bulan Ramadan. Maka kita menyampaikan di dalam kegiatan atau dalam tema besar kegiatan Ramadan di Pusdai Kaltim ini adalah menggapai berkah Ramadan pada saat wabah. Artinya apa? Bulan Ramadan ini harus tetap berkah sekalipun kita dalam keadaan wabah. Jadi wabah itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi penghalang bagi kita untuk dapat meraih keberkahan Ramadan. Dakwah kemudian tetap jalan walau mungkin dengan cara yang berbeda. Nah, sebagaimana kegiatan dakwah Ramadan kita malam ini adalah bagian daripada agenda madrasah Ramadan. Jadi kita sampaikan kepada jamaah semua bahwa agenda madrasah Ramadan kita ini insyaallah dilaksanakan setiap hari. Hanya saja mungkin waktu-waktunya yang berbeda. Senin dan Selasa itu insyaallah madrasah Ramadan kita akan hadir sore jam 4:30 atau 16.30. Insyaallah nanti akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Hadi Ishad. Kemudian setiap Rabu dan Kamis itu malam. Jadi malam Kamis dan malam Jumat. Itu insyaallah nanti saya yang akan menyampaikan. Nah, malam ini perdana nih, malam Jumat jadwal saya perdana untuk madrasah Ramadan.
Atau adapun Jumat, Sabtu dan Ahad itu pagi. Ya, nanti insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Haidi, akan menyampaikan seputar fikih ibadah. Nah, jadi selalu ada, jadi ikuti ya. Jadi ini bukan alasan bagi kita untuk tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, keberkahan ilmu ya. Bahkan mungkin bisa jadi ini satu kemudahan bagi kita, karena dari rumah pun kita bisa mengaji, bisa menimba ilmu. Tinggal nanti yang dibutuhkan itu adalah komitmen dan kesungguhan kita. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini karena perdana yang biasanya kita membahas ya tadabbur Al-Qur'an, tadabbur ayat-ayat puasa, malam ini saya akan mengangkat satu tema yang menurut saya cukup penting ya, karena problematika ini sedang kita hadapi ya, yakni memaksimalkan Masjidul Bait pada saat wabah ya. Kenapa kita angkat tema itu? Karena ini muncul kan pertanyaan-pertanyaan, waduh sedih, Ramadan kita tidak bisa ibadah di masjid ya, sedih kita tidak bisa berkumpul di masjid, sedih jauh dari masjid ya. Nah, sebenarnya nanti kita akan mengenalkan satu istilah yang kita sebut di judul tadi dengan Masjidul Bait. Nah, ini tetap bisa kita maksimalkan. Makanya memaksimalkan Masjidul Bait pada saat wabah. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita membahas nanti menjelaskan apa yang dimaksud dengan Masjidul Bait itu, kita akan membahas dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan masjid. Nah, kita bahas makna masjid secara umum. Tentu kita tidak detail tadi nanti ya membahasnya, karena itu membutuhkan waktu. Yang pertama kita sebutkan makna masjid secara umum. Masjid secara bahasa, masjidun secara bahasa itu ya terambil dari kata sajadah yang berarti bersujud. Disebut masjid karena dia tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Masjid itu tempat sujud, tapi kemudian maknanya meluas adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat ya. Kenapa kok kata sujud yang dipilih? Sebab kata sujud ini adalah, atau sujud ini adalah satu aktivitas penting di dalam sholat kita. Makanya tidak sedikit nanti disebutkan kata sujud tapi maknanya adalah sholat. Mungkin kalau sedikit kita mengingat ya, mengingat ada seorang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang biasa melayani Rasulullah, menyediakan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kan Rasulullah ingin membalas kebaikannya. Kata Rasulullah, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu Rabi'ah mengatakan, aku hanya ingin menemani engkau di surga nanti wahai Rasulullah. Kata Nabi, tidak ada keinginan lain. Katanya tidak, hanya itu, aku ingin menemani engkau di surga nanti. Apa kata Nabi, pesannya Nabi? Kalau begitu bantu aku, maksudnya bantu untuk mewujudkan
keinginanmu itu masuk surga dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di situ adalah memperbanyak salat. Nah, jadi kata sujud tapi maknanya adalah salat. Ya. Nah, begitu juga masjid itu tempat sujud, maksudnya adalah tempat salat, tempat melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya bahwa seluruh permukaan bumi ini adalah tempat yang bisa digunakan untuk salat, atau seluruh permukaan bumi ini ya dijadikan sebagai tempat salat atau masjid. Ini sebagaimana hadis yang kita kenal dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Kata Nabi, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Ya. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah falyusalli. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu salat, maka hendaklah dia segera salat. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi mengatakan dijadikan untukku, kata Nabi, bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Maksudnya apa? Sebagai masjid. Ini makna umum dulu. Bahwa dimanapun kita di atas bumi ini, itu boleh kita untuk sholat. Sah sholat kita, kecuali nanti ada beberapa tempat yang tidak boleh. Tapi secara umum, ya, bumi ini adalah tempat kita sholat. Di lapangan sholat boleh, sah sholatnya. Dan dijadikan juga bumi ini sebagai tempat, sebagai alat bersuci, maksudnya dengan tayamum dia suci, ya, bumi itu, tanah itu. Nah, jadi ya, kita memahami bahwa makna kata masjid, ya, dalam hadis ini adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat, kecuali beberapa wilayah, beberapa tempat yang memang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat. Seperti apa? Kuburan, toilet, ya, tempat kita buang hajat, atau tempat najis dan kotoran. Itu tidak boleh. Tapi secara umum yang lain, bumi ini adalah tempat kita untuk sholat. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna secara umum. Tapi kemudian ada makna masjid secara khusus. Tadi kalau secara umum semua bumi itu kecuali yang dilarang, itu adalah tempat sholat kita, masjid kita. Tapi ada makna khusus. Makna khususnya apa? Nah, ini saya ringkaskan saja dari penjelasan-penjelasan para ulama. Ya, tolong dimatikan aja. Ya, ini saya ringkaskan penjelasan masjid, makna masjid dalam penjelasan para ulama. Nah, masjid secara khusus adalah tanah atau bangunan khusus tempat kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi masjid itu adalah satu kawasan tanah atau satu bangunan
yang memang ditetapkan secara khusus oleh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu secara rutin di situ dilaksanakan sholat 5 waktu. Maka itu masjid. Makanya di tempat kita ini, ya, sahabat dakwah, tempat kami berada ini dulu pada asalnya adalah aula serbaguna. Cuma karena kita di sini belum ada bangunan khusus untuk masjid, kita bersepakat menetapkan bangunan ini sebagai masjid tempat sholat yang memang aktivitas utama kita di sini adalah aktivitas sholat. Nah, hanya saja dalam pendekatan fikih, istilah fikih masjid itu ada 2 macam. Yang pertama adalah masjid jami. Itulah masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu yang dikumandangkan adzan di situ, yang dilaksanakan sholat 5 waktu di situ, dan juga dilaksanakan sholat Jumat. Karena dia menghimpun, masjid jami, masjid yang menghimpun manusia. Hari Jumat berkumpul manusia di situ untuk melaksanakan sholat Jumat, itu masjid jami. Ada lagi yang kedua, masjid ghairu jami, yaitu masjid yang digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, dikumandangkan azan pada 5 waktu di situ, tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, mungkin kalau dalam bahasa kita ini nanti yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya langga, ada yang menyebutnya musola, ya. Ada juga sebagian tempat menyebutnya surau, ya. Nah, jadi kalau dia di situ dilaksanakan sholat 5 waktu, tapi umum memang untuk kaum muslimin, dikumandangkan azan di situ, dilaksanakan sholat 5 waktu di situ, namun tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka itu masjid ghairu jami. Adapun masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu dan dilaksanakan sholat Jumat di situ namanya masjid jami. Sekalipun mungkin secara penamaan orang tidak menyebutnya masjid jami. Begitu pula masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu namun tidak dilaksanakan sholat Jumat, namanya tetap masjid. Walaupun nanti penamaannya orang menyebutnya bukan masjid, surau, musola, langga. Makanya ada pertanyaan, apakah musola itu termasuk masjid atau begini? Ada muncul pertanyaan, apakah ada sholat tahiyatul masjid di musola? Jawabannya tergantung dulu, kita lihat musolanya. Kalau yang dimaksud musola itu adalah musola di kampung, suatu kampung yang di situ kaum muslimin melaksanakan sholat 5 waktu, yang di situ dikumandangkan adzan walaupun tidak dilaksanakan sholat Jumat, maka itu masjid, sholat tahiyatul masjid itu. Tapi kalau yang dimaksud musola itu di ruangan kantor, biasanya ada di dalam ruangan itu ada pojok khusus, ya, ruangan khusus kecil yang di situ digunakan untuk orang sholat, maka itu bukan masjid. Itu musola. Di rumah juga kan ada, ya, itu musola saja. Maka itu bukan masjid secara khusus, ya, atau bukan masjid dalam definisi fikih ini, sehingga di situ tidak, ya, dilaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, jadi kita ulang, masjid, ya, adalah tanah atau bangunan khusus yang ditetapkan kaum muslimin sebagai tempat melaksanakan sholat 5 waktu dan di situ dikumandangkan adzan, maka itu adalah masjid. Nah, dalam fikih tadi kita mengatakan ada 2 masjid dalam pendekatan fikih, ada masjid jami dan ada masjid ghairu jami. Masjid jami adalah masjid yang selain digunakan sholat 5 waktu, dia digunakan untuk sholat Jumat. Adapun masjid ghairu jami adalah masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu
namun tidak dilaksanakan sholat Jumat. Itu masjid. Jadi secara umum bumi ini masjid, kita boleh bersujud di situ. Tapi itu umum. Adapun secara istilah, secara khusus, ya, maka masjid itu ada punya makna khusus. Ya. Maka kalau tahiyatul masjid tadi tidak bisa di lapangan, tidak bisa di halaman, walaupun kalau kita sholat sah di situ. Cuma hukumnya bukan hukum masjid. Karena kalau hukum masjid dia punya hukum tersendiri, nanti tidak boleh jual beli di situ, ya. Ada adab-adab yang diperhatikan di situ. Ya. Nah, itu sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita akan bahas yang saya sebut di dalam judul tadi, yakni Masjidul Bait. Ya. Masjidul Bait. Apa Masjidul Bait itu? Secara katanya Masjidul Bait, Masjid Al-Bait, masjid rumah, atau masjid yang ada di dalam rumah. Oh, masa ada sih masjid di dalam rumah? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, selain istilah masjid jami dan masjid ghairu jami, ada lagi satu istilah masjid yang bisa kita sebutkan, yakni Masjidul Bait atau Masjid fil Bait, masjid di dalam rumah. Ya, atau bisa juga kita definisikan di sini. Di sini saya menulis, ya. Saya ini ada buat tulisan tentang ini, nanti sahabat dakwah yang ingin melihat tulisan lengkapnya bisa buka di webnya Pusdai Kaltim, pusdaikaltim.org.id. Ya, nanti ada di sini, sudah diposting tadi. Nah, di sini saya bacakan apa yang kita maksud dengan Masjidul Bait. Yang dimaksud dengan Masjidul Bait, masjid di dalam rumah, adalah tempat atau ruangan khusus yang diperuntukkan oleh pemilik rumah sebagai tempat sholat. Jadi ada ruangan khusus, atau ada tempat khusus yang ditetapkan oleh pemilik rumah sebagai tempat sholat. Penggunaan, ya, kata Masjidul Bait ini didasarkan pada beberapa riwayat. Nah, jadi saya menyebutkan itu didukung beberapa riwayat. Salah satunya adalah dari Abdullah bin Shaddad. Ia berkata, aku mendengar bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, annaha kanat takunu haidan la tusalli wa hiya mubta'ishata bihidai masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala humratihi idza sajada asabani ba'du thawbihi. Di sini dikatakan waktu itu beliau haid, tidak sholat. Siapa tadi? Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang haid. Nah, jadi dia tidak sholat dan sedang duduk di sisi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau sedang sholat di masjidnya. Kalau beliau sujud, sebagian bajunya menyentuhku, kena bajunya. Coba kita bayangkan, kalau yang kita pahami ini adalah masjid Rasulullah, di sini Masjid Nabawi, berarti Maimunah itu istri Nabi ini ada di dalam Masjid Nabawi. Kan agak bingung kita, orang haid ada di dalam masjid Rasulullah, dan Rasulullah di masjid itu sholat apa? Sholat wajib kan? Ada para sahabat di belakangnya, kan agak janggal begitu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan
tentang hadis ini, kata beliau, yang tampak bahwa maksud Maimunah dalam hadis ini adalah masjid yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau sholat di dalamnya yang berada di rumahnya. Karena Maimunah tidak kecuali di sisi masjid ini, di sisi masjid yang ada dalam rumah. Dan yang dia maksud Allahu a'lam bukanlah Masjid Al-Madinah atau bukanlah Masjid Nabawi. Nah, jadi maksud saya begini, kata-kata Maimunah di sini masjid ya Rasulullah itu adalah Masjid Al-Bait, masjid yang ada di dalam rumah. Jadi tempat sholat di dalam rumah itu bisa juga disebut sebagai masjid, walaupun hukumnya tentu berbeda dengan hukum masjid jami dan masjid ghairu jami yang ada di dalam istilah fikih kita katakan tadi. Ini disebut masjid secara istilah, walaupun secara syariat dia tidak sama kedudukannya dengan masjid tadi, ya. Tapi artinya di dalam rumah kita perlu kita mengkhususkan juga satu ruangan yang digunakan untuk sholat, sehingga itu disebut Masjid Al-Bait. Kemudian yang lain lagi adalah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini cerita tentang Itban bin Malik. Nah, ini saya bacakan ceritanya saja. Dari Mahmud bin Abu Abi Al-Ansari, sesungguhnya Itban bin Malik biasa mengimami kaumnya sementara beliau buta. Maka beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kondisinya gelap gulita dan banjir atau hujan lebat. Sementara saya adalah orang yang buta. Maka tolong sholatlah ya Rasulullah di rumahku, di suatu tempat yang saya akan jadikan sebagai tempat sholat atau musola." Ya. Di sini ya, ada permintaan dari Itban bin Malik kepada Rasulullah karena dia orang yang buta, ya, kadang apalagi kalau sudah gelap gulita, kemudian hujan lebat, itu kesulitan dia datang ke masjid. Maka Itban bin Malik berkata, "Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhuhu musalla." Wahai Rasulullah, tolong salatlah di rumahku, di suatu tempat yang aku jadikan sebagai tempat salatku, sebagai tempat salat secara khusus. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke rumahnya Itban bin Malik tadi. Faqala, "Aina tuhibbu an usolliya?" Wahai Itban, di mana tempat yang kamu senangi, yang kamu sukai untuk kamu jadikan tempat salat itu? Fa asyara ila makanin minal bait. Kemudian dia menunjukkan kepada Rasulullah suatu tempat di dalam rumahnya itu. Fa salla fihi, dan Rasulullah pun fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun salat di tempat yang dimaksud itu. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat secara umum, Itban bin Malik menetapkan dan minta kepada Rasulullah untuk menetapkan ada satu ruangan yang itu dijadikan tempat khusus untuk sholat.
Nah, di situ redaksinya musola. Jadi Masjidul Bait itu adalah istilah lain daripada musola yang ada di dalam rumah kita. Nah, yang menarik dari hadis ini, kan hadis tadi riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini ya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau mencantumkan dalam satu bab. Yang bab itu beliau beri judul apa? Judul bab itu Al-Masajidu fil Buyut. Apa artinya? Masjid-masjid di dalam rumah-rumah. Ya. Masjid yang ada di rumah-rumah. Sehingga apa yang bisa kita petik dengan Imam Bukhari membuat judul bab ini? Ini juga menunjukkan tempat sholat yang ada di dalam rumah itu bisa disebut sebagai masjid, walaupun sekali lagi kedudukan hukumnya berbeda dengan masjid yang ada di luar rumah, itu masjid jami dan ghairu jami. Dan riwayat yang serupa ya juga dicantumkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Sama Ibnu Majah juga ya membuat judul masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Nah, jadi kalau begitu saya menarik kesimpulan bahwa sudah biasa para ulama menyebut ya, para ulama menyebut bahwa tempat sholat yang ada di dalam rumah itu dengan sebutan al-masjid. Buktinya Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah menyebut di dalam kitab mereka, kitab hadis mereka, ya al-masajidu fil buyut, masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Nah, jadi bahwa sekali lagi kita katakan, kita simpulkan, tempat sholat yang ada di dalam rumah kita itu bisa kita sebut masjid atau dengan sebutan Masjidul Bait. Walaupun sekali lagi hukumnya berbeda. Nanti di mana letak perbedaannya kita jelaskan. Nah, lalu bagaimana tradisi para salaf? Ya, orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh terdahulu. Nah, ternyata salafus saleh terdahulu itu punya tradisi bahwa mereka memiliki Masjidul Bait di rumah mereka masing-masing. Ini salah satunya bisa kita ambil satu kesimpulan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dalam riwayat yang panjang ya, ada satu kalimat yang beliau katakan, ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mempunyai masjid atau tempat sholat di dalam rumah kalian. Ini kan ceritanya, nanti baca hadisnya yang panjang itu. Ibnu Mas'ud menjelaskan hadis tentang sunanul huda. Jadi sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah, petunjuk sunnahnya para nabi. Nah, maksudnya Ibnu Mas'ud itu menjelaskan bahwa sholat jamaah itu ke masjid, walaupun di rumah mereka masing-masing memiliki masjid sendiri, tapi tetap sholatnya ke masjid jami atau masjid ghairu jami tadi. Nah, Masjidul Bait itu punya fungsi sendiri. Tapi saya ingin katakan dari perkataan Ibnu Mas'ud ini bahwa para sahabat, para salaf dulu, orang-orang saleh terdahulu, di dalam rumah mereka itu ada tempat sholatnya, ada masjidnya. Nah, ini juga dikatakan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam kitab Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu ada beberapa, ada Ibnu Hajar, Ibnu Rajab juga punya kitab Fathul Bari. Nah, Ibnu Rajab mengatakan masjid-masjid rumah adalah tempat-tempat sholat di rumah. Dahulu merupakan kebiasaan para salaf menjadikan salah satu ruangan rumahnya sebagai tempat khusus untuk sholat di dalamnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa
tradisinya orang soleh itu mereka punya tempat sholat khusus di rumah mereka, atau yang bisa kita sebut tadi Masjidul Bait. Dengan kata lain, orang soleh itu punya masjid di dalam rumahnya. Sekalipun orang soleh yang laki-laki itu ya ke masjid, tapi di rumahnya juga tetap ada tempat sholat, Masjidul Bait. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan saat ini, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh sayang. Kenapa? Karena kadang-kadang kan kalau dulu orang rumahnya mungkin kecil-kecil ya. Kalau kita pernah lihat sketsa denah rumah Nabi ya, atau rumah orang zaman dulu kan kecil-kecil itu. Tapi mereka mementingkan satu ruangan sholat. Orang saat ini ya rumahnya besar-besar, cuma kadang dilupakan tempat untuk melaksanakan ibadah. Padahal kita katakan sunnah, membuat tempat ibadah khusus di dalam rumah itu sunnah. Orang kaya, alhamdulillah ada orang kaya yang ada juga tempat sholat di rumahnya. Tapi tidak sedikit juga yang melupakan musola atau Masjidul Bait di rumahnya. Yang ada malah apa? Tempat karaoke, ruangan karaoke, AC full, tapi lupa tempat masjid di dalam rumah. Nah, ini menjadi catatan. Jadi antum-antum yang hadir di sini, ya, kalau punya rumah nanti rancang ya masjid. Nah, kemudian sudah kita menyebutkan bahwa para salaf dulu punya masjid di dalam rumah mereka. Kan muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau rumah kita rumah yang kecil, ya, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah, RSSSSS gitu ya. Kan ada rumah sederhana, ada rumah sangat sederhana. Ini enggak, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah, RSSSSS gitu ya. Itu bagaimana kan? Ya, tempat tidur di situ, kadang ruang tamu di situ. Ya, tempat tidur satu, ruang tamu juga jadi ruang makan kadang begitu. Ya. Itu bagaimana? Nah, maka di sini kita akan jelaskan ada dua bentuk Masjidul Bait. Masjid di dalam rumah itu ada dua bentuk. Yang pertama, Masjidul Bait bisa berbentuk kamar atau ruangan khusus di dalam rumah. Jadi ada satu ruangan yang kita khususkan sebagai tempat sholat. Hal ini berdasarkan riwayat Ummu Humaid radhiyallahu anha, bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin sekali sholat berjamaah bersamamu." Dia kan wanita, punya keinginan juga untuk berjamaah ya bersama dengan Rasulullah di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, kata Nabi, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku." Bahasa gampangnya, aku paham, kata Nabi, keinginanmu ya untuk sholat di masjid bersamaku, bersama kaum muslimin, ingin mendapatkan keutamaan. Tapi kata Nabi, namun sholatmu di ruangan khusus rumahmu lebih utama dari sholatmu di kamarmu. Jadi ada ruangan kamar, di dalam kamar itu ada satu ruangan lagi. Jadi gampangnya ada ruangan khusus yang digunakan untuk tempat sholat, itu lebih bagus, lebih utama sholat di situ ketimbang sholat di kamar. Sholat di kamarmu, kata Nabi, lebih utama
dibandingkan dengan sholat di ruangan depan rumahmu. Sholat di kamarmu untuk wanita ya, itu lebih utama ketimbang sholat di ruang tamu, walaupun di rumah. Sholat di rumahmu itu lebih utama daripada sholat di masjid kaummu. Di langgak-langgak lebih utama wanita itu sholat di rumah ketimbang di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu, masjid masyarakat, lebih utama daripada sholat di masjidku ini, kata Nabi, yakni Masjid Nabawi. Nah ini kalau catatan umumnya, bahwa wanita itu lebih utama sholat di rumahnya. Lebih bagus lagi kalau ada ruangan khusus yang dia jadikan tempat sholat. Nah, ini sekaligus juga menegaskan, wanita sekalipun tidak ke masjid, tapi dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada orang yang sholat di masjid kaumnya, bahkan lebih utama daripada Masjid Nabawi. Padahal kita ketahui betapa utamanya sholat di Masjid Nabawi. Maka para wanita itu di rumah sholatnya, sekalipun kalau dia ingin dan ada kebutuhan boleh ke masjid, selama tidak mengandung fitnah ya. Nah, kan banyak ibu-ibu yang kemudian, atau muslimah, pak akhwat yang khawatir, kita sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid, bukankah sholat berjamaah itu dapat 27 pahala? Kami wanita dapat apa? Nah, berdasarkan hadis ini, wanita dapat pahala yang lebih baik daripada laki-laki kalau mereka bisa sholat di rumahnya. Nah, kalau laki-laki sholatnya di masjid dalam keadaan normal ya, bukan dalam keadaan wabah ini. Dalam keadaan normal, laki-laki sholatnya di masjid, masjid jami atau masjid goyau jami tadi. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan. Jadi setelah Ummu Humaid itu mendapatkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholatnya di ruangan khusus itu lebih utama, maka dia minta dibangunkan, dibikinkan atau dijadikan satu tempat khusus itu sebagai tempat sholat, dan dia sholat di situ sampai dia meninggal. Nah, yang ingin kita garis bawah, ya kan tadi kita bicara tentang bentuk Masjidul Bait. Nah, yang ingin kita garis bawah adalah bahwa bentuk Masjidul Bait itu yang pertama berbentuk ruangan khusus, yang memang ruangan itu hanya difungsikan untuk tempat ibadah atau tempat sholat. Nah, yang kedua, Yang kedua, bagaimana jika tidak ada ruangan khusus? Tadi yang rumahnya kecil tadi, ya, maka boleh menetapkan atau memberi tanda di salah satu ruangan yang ada. Tanda tersebut bisa dengan garis atau dengan menghamparkan sajadah. Yang ada kita cuma ruangan utama, ya, tidak ada ruangan khusus. Maka kita ambil di pojok ruangan itu, kita kasih tanda, dan atau kita letakkan sajadah kita di situ. Disinilah masjid kita, Masjidul Bait kita, itu bisa. Ini sebagaimana ya dalam satu riwayat yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki kalangan Ansar mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa pesan, "Datanglah wahai Rasulullah, buatkan garis batasan dalam rumahku untuk aku jadikan sebagai tempat sholat.
hal itu dilakukannya ketika ia telah buta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Jadi berupa tanda saja, berupa garis. Nah, kalau kita mungkin hamparkan sajadah di pojok ruangan kita, sudah, ini masjid kita, Masjidul Bait kita, yang di situ kita melaksanakan sholat. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita sudah tadi ya, jadi ada beberapa jenis masjid yang kita jelaskan. Pertama, masjid secara umum. Semua masjid, semua tempat di muka bumi ini adalah masjid, artinya bisa dilaksanakan sholat. Hanya saja itu makna umum, tidak bermakna hukum khusus. Adapun hukum khusus masjid jami dan masjid ghairu jami. Nah, ada satu istilah lagi yang kita sebut tadi dengan Masjidul Bait, yaitu masjid tempat sholat yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang apakah sama kedudukan Masjidul Bait dengan masjid jami dan ghairu jami? Tentu berbeda. Maka di sini saya sebutkan fungsi Masjidul Bait. Tentu saja keberadaan Masjidul Bait ini tidak sama dengan masjid jami dan masjid ghairu jami. Karena Masjidul Bait ini hanyalah untuk sholatnya para wanita, atau bagi laki-laki hanyalah untuk sholat sunnah. Karena sholat wajib bagi laki-laki di masjid jami atau masjid ghairu jami. Nah, itu fungsinya. Jadi fungsinya pertama, Masjidul Bait ini adalah untuk tempat sholat wanita, yang mana kita mengatakan tadi wanita itu lebih utama sholat di rumahnya. Jadi para wanita, baik yang sunnah maupun wajib, ya, para wanita mengerjakan sholat di Masjidul Bait. Adapun laki-laki itu hanya untuk sholat sunnah. Sholat wajib dia tetap ke masjid jami atau masjid ghairu jami. Sebab kalau sholat sunnah memang lebih utama untuk dikerjakan di rumah, ya. Kalau sholat wajib di masjid tadi. Nah, itu. Jadi sekali lagi tidak sama. Itu fungsi Masjidul Bait. Jadi Masjidul Bait ini tempat sholat yang ada di dalam rumah, tapi dia tidak memiliki hukum-hukum yang sama persis dengan masjid jami dan ghairu jami. Tidak ada sholat tahiyatul masjid di dalam Masjidul Bait. Tidak dilarang untuk berjual beli di situ. Bagi sebagian ulama, kalau di masjid itu dilarang wanita haid menetap di situ. Adapun di Masjidul Bait tidak, karena dia tidak hukum masjid, cuma penyebutannya bisa disebut Masjidul Bait. Nah, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Masjidul Bait di saat wabah. Masjid jami, masjid ghairu jami, kita ini tidak dianjurkan untuk sholat di situ untuk saat ini. Nah, ini yang ingin kunci kita. Selain tadi, kalau bagian awal tadi saya ingin mengenalkan apa itu masjid, masjid jami, masjid ghairu jami, dan Masjidul Bait dan fungsinya. Sekarang bagaimana di saat wabah ini, ya. Nah, sekalipun fungsi Masjidul Bait tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi masjid jami maupun masjid ghairu jami, tapi saat penyebaran wabah COVID-19 atau virus corona seperti saat ini, yang mana ada anjuran dari para ulama kita agar kita beribadah di rumah saja, maka keberadaan Masjidul Bait ini perlu kita maksimalkan. Kita sudah mengetahui, terutama mereka yang berada di wilayah penyebarannya tinggi, apalagi zona merah, untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu anjuran ulama kita. Ini bukan kemudian karena takut, bukan karena kita meninggalkan sunnah. Kalau bahasanya itu, dulu kita sholat berjamaah di masjid dalam rangka menegakkan sunnah. Sekarang
kita sholat di rumah juga itu dalam rangka menegakkan sunnah yang lain. Jadi bukan meninggalkan perintah, cuma kita beralih dari perintah sholat di masjid, beralih kepada perintah untuk sholat di rumah. Ya. Dan ini sudah anjuran para ulama kita, dan bukan satu dua ulama, seluruh dunia juga begitu. Ini ijtihad mereka. Ya. Nah, ketika sudah masjid jami, tanda kutip ya, tidak berfungsi atau tidak bisa dilaksanakan sholat di masjid jami, begitu juga masjid ghairul jami tidak berfungsi, maka sudah saatnya kita memaksimalkan masjidul bait kita, masjid yang ada di dalam rumah kita ini. Nah, berikut saya membuat beberapa catatan, ada 6 poin. Mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan kita. Ini yang menjadi titik tekan kita. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan masjidul bait yang ada di rumah-rumah kita saat wabah COVID-19 ini. 1. Ya, tetapkanlah satu ruangan khusus di rumah kita untuk difungsikan sebagai masjidul bait atau tempat sholat kita. Jika tidak ada ruangan khusus, bisa dengan menghamparkan sajadah di ruangan tertentu sebagai tanda itu adalah masjidul bait kita. Yuk, di rumah kita pilih tempat terbaik. Kalau ada ruangan khusus, bagus. Kalau tidak ada, kita pilih di pojok mana yang di situ sekiranya nyaman, di sekiranya baik, kita hamparkan sajadah. Inilah masjidul bait kita. Itu 1. Yang kedua, jadikanlah masjidul bait sebagai pusat kegiatan ibadah keluarga. Laksanakan sholat wajib dengan berjamaah, termasuk juga sholat tarawih dengan berjamaah. Tadi kita katakan bahwa kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, masjid jami atau ghairul jami. Hanya saja kalau ada rukhsah, dia boleh sholat di rumahnya. Tadi seperti Itban bin Malik tadi kan, dia mengeluh kepada Rasul karena matanya buta atau kabur penglihatannya, sehingga di malam yang gelap dan hujan lebat dia susah. Ada uzur kan? Jadi orang yang udzur boleh sholat di rumah, wajib, bahkan sholat wajib pun di rumah. Kalau sholat sunnah tidak usah tanya, sholat sunnah memang utama di rumah. Nah, hari ini kita ada udzur, kita tidak bisa ke masjid, maka laksanakanlah sholat kita di masjidul bait di rumah kita, tak masuk sholat wajibnya. Dan laksanakan juga sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu ya, ada anjuran, ada hadis juga yang mengindikasikan bahwa dianjurkan dia berjamaah. Dan qiyamul lail termasuk sholat yang dianjurkan atau sholat yang dibolehkan pelaksanaannya dengan berjamaah. Ayo kumpulkan keluarga kita, ayah, ya, anak, istri, ya, jadikan dia sholat berjamaah. Mungkin ada muncul pertanyaan, Ustaz, pengen si Ustaz jadi imam sholat di rumah, tapi masa 11 rakaat yang dibaca bolak-balik kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, balik lagi itu. Ya, kalau memang itu yang terjadi, boleh membaca di mushaf. Mushaf boleh baca, apalagi kalau sekarang kalau kita mau siasati, ada tempat yang berdiri itu ya, kita bisa letakkan Al-Quran kita di situ, satu halaman, nanti pindah lagi, boleh. Seandainya harus begitu, tidak mengapa. Tapi malu saya, Ustadz, ya, saya malu sama anak saya itu sekolahnya di sekolah Islam, SDIT atau sekolah-sekolah Islam atau di pesantren, ya, malu saya kalau ngimami bacaannya lebih bagus. Nah, kalau anaknya laki-laki dan dia sudah
mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik buruk dan bisa sholat dengan baik, para ulama menyebutkan boleh dia untuk menjadi imam. Jadi dalam riwayat itu nanti di Bulughul Maram juga ada, anak 6, usia 6 atau 7 tahun boleh untuk jadi imam, anak laki-laki boleh. Nah, kalau dia ada apalagi sudah SMP gitu ya, bacaannya bagus, anaknya boleh jadi imam. Bilang, kamu aja jadi imam lah. Bapak sudah suaranya agak berat. Atau coba kamu kan di pesantren, di SMP, bapak mau tes hafalanmu jadi imam. Nah, gitu kan, dulu bapaknya tidak hafal. Boleh. Artinya ada keinginan-keinginan yang di situ kita dimudahkan. Nah, sekali lagi, jadikan Masjidul Bait itu pusat kegiatan ibadah keluarga, termasuk sholat sunnah, ya sholat tarawih, termasuk juga sholat wajib dalam kondisi wabah ini bisa kita kerjakan di situ. Ya. Disunahkan, yang ketiga, disunahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah saat melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Kalau berjamaah, masuk waktunya satu orang azan. Sholat sunnah tetap, sholat sunnah qobliyahnya tetap, jangan kemudian ditinggal. Apalagi yang muakkad, ya. Nanti setelah itu qomat, ini sunnah. Sekalipun tanpa azan, tanpa iqamat sah, ya, tapi sunnahnya begitu. Lebih baik kalau dikerjakan. Ya. Yang keempat, sediakan mushaf Al-Quran dan buku-buku bacaan Islami di Masjidul Bait tersebut agar anggota keluarga bisa selalu membaca Al-Quran dan juga menambah pengetahuan dengan membaca buku. Nah, tadi kita sudah pilih kan ruangan atau pojok tempat kita ini sebagai musola kita, sebagai Masjidul Bait, masjid di rumah kita, sediakan mushaf Al-Quran di situ. Sehingga apa? Begitu selesai sholat, anggota keluarga tidak bubar dulu, tapi membaca Al-Quran. Kalau anaknya belum bisa membaca, dibimbing oleh orang tuanya. Atau buku-buku bacaan Islami, sediakan di situ bisa baca buku. Makanya nanti tempatnya harus nyaman supaya betah di situ. Ya. Yang kelima, Masjidul Bait juga bisa difungsikan sebagai pusat pembinaan atau tarbiyah anggota keluarga. Hendaknya kepala keluarga, suami atau ayah, menyediakan waktu khusus untuk memberikan pelajaran agama kepada anggota keluarganya. Bisa dilaksanakan setelah sholat wajib atau saat sholat tarawih berjamaah. Ini kesempatan untuk memberikan pelajaran bimbingan agama kepada anggota keluarga, ya. Sempatkan habis sholat subuh, mungkin memberikan pengarahan sedikit bapaknya. Selama ini mungkin jarang nasihat itu diberikan. Atau sela-sela sholat tarawih kan, apalagi kemungkinan sholat tarawih kalau di rumah lebih cepat selesainya, ya, setengah jam atau jangan-jangan tidak sampai gitu ya. Nah, itu sisipkan nasihat-nasihat di situ. Tidak mesti di rumah itu seperti pengajian. Ya, kalau bapaknya mungkin agak canggung, nanti anaknya ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Kalau Allah Ta'ala fi kita, kayak khutbah Jumat bapaknya. Nak ngobrol juga bisa. Ya, saya sekalipun saya biasa ceramah begini, kalau di rumah tidak bisa saya ceramah. Anaknya lari situ, loncatnya duduk dulu, diajak ngobrol, diajak cerita. Ya, tidak bisa, metodenya semacam ini tidak bisa. Ya. Nah, pelajaran agama bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak usah kemudian yang sulit-sulit, sederhana saja. Seperti apa? Belajar membaca Al-Quran. Ya. Bisa kemudian anaknya kalau masih iqra', ayo belajar iqra' dulu, baca Al-Quran. Atau pelajaran sholat, dikenalkan, ya, tata cara sholat, bacaan sholat. Kalau sudah dewasa mungkin dikenalkan dengan hukum-hukum sholat yang tidak biasa mereka kenal, tentang sujud sahwi misalnya.
tentang apa lagi ada sujud tilawah misalnya di dalam sholat, kenalkan, ya, atau keutamaan sholat tarawih dan seterusnya. Atau bimbingan akidah dan akhlak, misalnya tentang apa, masukkan tentang tauhid, ya, penjelasan tentang syirik. Nah, kalau mau sederhana lagi ya kita butuh buku panduan. Misalnya satu hari satu hadis dibacakan. Mungkin jamaah sebagai rekomendasi kita bisa menyediakan di rumahnya itu kitab Riyadhus Shalihin, dibaca setiap habis sholat. Kalau tidak bisa 5 waktu, misalnya dipilih habis sholat duhur atau habis sholat subuh, itu dibacakan satu hadis, bacakan kemudian terjemahkan, ya, di situ ada terjemahnya juga. Nah, itu sudah cukup, ya, itu peran. Kemudian yang keenam, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fungsinya sebagai tempat ibadah, maka harus diperhatikan aspek kebersihan dan keharumannya. Nah, tadi kita sudah menetapkan ini Masjidul Bait kita, baik ruangan khusus atau tempat yang kita tetapkan, ya dijagalah kebersihan dan keharumannya, nyaman, berkipas angin. Kalau yang di rumahnya ada AC, pakai AC di situ, ya, wangi, bersih, supaya apa? Lebih betah kita. Jangan tempat tidur kita ber-AC, sholat kita tidak ber-AC, sayang. Kita lebih betah tidur nanti ketimbang sholat. Sholatnya gerah, kepanasan gitu ya. Padahal di tempat tidur kalau perlu tidak usah AC, apalagi di bulan Ramadan. Matikan aja biar cepat bangunnya, kan gitu. Nah, sholatnya biar betah kayak AC, ya. Apalagi mengingat fungsi-fungsi positifnya adalah membina dan mendidik anak-anak serta menanamkan nilai-nilai Islam yang luhur pada generasi yang akan datang tersebut. Nah, ini 6 hal yang bisa kita maksimalkan dari Masjidul Bait ini. Saya ulang, satu, tetapkan satu ruangan di rumah kita atau satu pojok ruangan saja sebagai tempat sholat kita. Yang kedua, jadikan Masjidul Bait sebagai kegiatan, pusat kegiatan ibadah, ya, terutama kemudian sholat, ya, dalam kondisi wabah ini sholat wajib pun bisa dilaksanakan di situ, ya, sholat sunnah termasuk diantaranya sholat tarawih, ya, bisa kita atau dianjurkan kita untuk mengumandangkan azan dan iqamah salat, melaksanakan sholat wajib di situ. Sediakan mushaf Al-Quran dan buku-buku bacaan Islami. Jadi fungsikan juga Masjidul Bait kita ini sebagai perpustakaan mini lah, perpustakaan mini di keluarga kita. Nah, ini juga penting menjadi perpustakaan mini di era karantina atau kita menetap di rumah atau lockdown di rumah itu. Sediakan bacaan supaya anak-anak tidak terlalu fokusnya itu ke TV dan ke HP saja. Bacaan, pilihkan bacaan yang bagus. Kan ada anak kita mungkin kalau mau dipancing dia suka membaca, mungkin bukan kitab tafsir Ibnu Katsir gitu. Anak kita masih SD, baca nih, ya, Fathul Bari, baca Bulughul Maram, wah, enggak mau dia. Komik pahlawan Islami tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentang Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed, nah, tentang siapa lagi, ada kisah sahabat tuh ada, ya, buku itu bagus, Pustaka Al-Kausar menerbitkan itu tentang siapa, Khalid bin Walid. Senang kan yang peperangan begitu, itu dikisahkan bagus. Atau buku-buku yang mendidik lainnya. Nah, yang kelima tadi, ya, jadikan jadwal taklimnya kalau perlu dijadwal. Apalagi kalau dia bapaknya, ayahnya, suaminya itu mungkin sebelumnya sudah sering ikut pengajian, tahu lah sedikit-sedikit ilmu, kalau bisa dijadwal. Hari Senin pembahasan tentang apa, ya, membaca ayat Al-Quran dan terjemah serta tafsirnya. Hari Selasa baca hadis, kemudian hari ini baca sirah Nabi, ya. Kemudian hari ini tentang doa-doa, tentang apa, itu lebih bagus lagi kalau terjadwal begitu. Yang keenam tadi, jangan lupa jaga kebersihannya,
jaga kenyamanannya, ya tempat ibadah kita patut kemudian untuk kita perhatikan dan untuk kita muliakan. Nah, mungkin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat dakwah yang ingin mendapatkan melihat tulisannya, lihat di website kita ya, di pustaikaltim.org.id. Nah, itu lengkap di situ ya, apa yang kita sampaikan tadi bisa dibaca di situ. Nah, kita mungkin buka sesi tanya jawab ya, karena ada satu pertanyaan yang masuk. Ini dari ya Akhi Ucok Muhammad Kadapi Sitorus. Nah, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apaan Ustaz, apakah masjid itu selain untuk sholat 5 waktu dan Jumat, namun bisa juga ya, namun bisa buat acara lain, misal hari-hari besar Islam atau akad nikah? Jazakallahu khairan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Masjid itu di zaman Nabi itu bukan saja untuk ibadah, tapi juga untuk ya mengatur kehidupan masyarakat. Nah, misal apa, Nabi bermusyawarah itu di masjid, menyusun strategi. Ya kantornya Nabi pemerintahan kan, kantornya Nabi itu di masjid. Jadi boleh ya, akad nikah boleh dilaksanakan di masjid. Hanya saja kalau dia dilaksanakan di masjid, ada beberapa adab yang perlu kemudian diperhatikan. Nah, kalau akad nikah ya, akad nikahnya tidak kemudian untuk ada musiknya, nah, itu tidak boleh ya. Dan kalau itu dilaksanakan di masjid, misalnya akad nikah ya, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Di luar masjid saja tidak boleh, apalagi di dalam masjid. Maka harus terpisah jamaah wanita dan jamaah laki-laki, karena masjid Nabi itu ya ada terpisah antara pintu laki-laki dan pintu wanitanya. Jadi terpisah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu keluarnya antara laki-laki dan wanita itu pun bergantian. Jadi misalnya wanita dulu, kemudian pergi, baru kemudian laki-laki. Nah, tidak boleh nanti ada acara di situ lalu kemudian bercampur baur. Nah, jadi itu juga kita ingatkan kepada pengelola-pengelola masjid, baik yang mengadakan acara-acara, termasuk juga tabligh akbar, hendaknya dihindari musik-musik itu. Dan diusahakan jangan sampai ada ikhtilat, apalagi sampai ada yang membuka aurat memasuki masjid. Tapi sekali lagi ya, hendaknya masjid itu menjadi pusat kegiatan umat. Ada memang yang tidak boleh, misalnya berjual beli di masjid, itu tidak boleh. Tapi bagaimana kalau masjid kemudian ingin membuka unit usaha supaya kemudian punya pemasukan secara ekonomi ya? Apakah bisa? Bisa. Tapi dia membuat tempat sendiri. Ya, mungkin di samping masjid, di depan masjid ada ruangan tersendiri, ada kios tersendiri yang tidak menyatu dengan masjid misalnya. Ya. Masjid dijadikan pusat pendidikan. Ya, pusat pendidikan. Misalnya apa, untuk taklim, untuk pengajaran, bahkan ya ulama-ulama ya di zaman Nabi, Abu Hurairah ulama hadis, itu ahlus suffah, akhirnya mana menuntut ilmu jadi mana? Di masjid. Maka jangan tinggalkan masjid. Nah, itu mungkin. Jadi secara umum itulah. Kalau tentu fungsi masjid secara gamblang nanti lebih luas kita akan bahas. Nah, mungkin itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Ramadan tahun ini, dan kita juga bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.